Majelis Hakim memerintahkan kuasa hukum penggugat membacakan surat kuasa khusus. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini sebagai kuasa hukum penggugat, yang mana berdasarkan surat kuasa khusus yang akan kami bacakan, yaitu nomor 20 garing gugatan garing Romawi 6 garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bogor. Yang bertangan di bawah ini adalah nama Tuan Andi, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Anggrek, nomor 15, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum domisili di kantor kuasanya. Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada nama Rizky Febrando Pertama Lapian SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Raya Bogor, nomor 13, Kota Bogor, nomor kartu advokat 223.85709 garing advokat garing KI garing 2019. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Dan atas nama pemberi kuasa, mewakili mendampingi kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai penggugat, membuat menandatangani serta mengajukan gugatan perdata perihal wan prestasi ke Pengadilan Negeri Kota Bogor terhadap Tuan Budi, umur 22 tahun, alamat Jalan Melati, nomor 22, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang posita atau dasar-dasar gugatan. Pertama, bahwa tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas kurang lebih 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mekanisme pembayaran sebagai berikut, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2023. Yang ketiga, bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu menerima pembayaran uang muka dan bersedia menyerahkan sertifikat tanah serta memproses balik nama atas pelunasan. Yang keempat, bahwa hingga lebih dari 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani, tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagaimana disepakati. Yang kelima, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali teguran atau somasi masing-masing pada tanggal 20 Mei 2023 dan 27 Mei 2023, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Yang keenam, bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank, namun alasan tersebut tidak dapat membebaskan tergugat dari kewajibannya karena keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat. Yang ketujuh, bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh tergugat, penggugat telah mengalami kerugian material dan imaterial, antara lain karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan mengalami penurunan nilai pasar. Yang kedelapan, bahwa berdasarkan pada pasal 1239. Yang kedelapan, bahwa berdasarkan pasal 1239 dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji dan karenanya wajib mengganti kerugian kepada penggugat.
Petitum atau tuntutan hukum berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Peradilan Negeri Bogor untuk memutuskan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tersebut. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian material sebesar 100 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan pelunasannya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Alat bukti yang akan diajukan yaitu pertama, fotokopi perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Kedua, bukti transfer atau kwitansi pembayaran uang muka sebesar 300 juta. 3. Surat teguran somasi tanggal 20 Mei 2023 dan 27 Mei 2023. 4. Bukti surat atau korespondensi antara penggugat dan tergugat. 5. Bukti-bukti lain yang relevan. Surat kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi kepada advokat lain yang bergabung dalam kantor hukum yang sama. Bogor, 20 Juni 2023. Penerima kuasa Rizky Febrero Pertama Lapian SH dan pemberi kuasa Tuan Andi. Selesai. Majelis Hakim memerintahkan kuasa hukum penggugat membacakan surat gugatan penggugat. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Kami akan membacakan surat gugatan, yang mana di sini kami sebagai kuasa hukum penggugat perkara wan prestasi jual beli tanah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor perihal gugatan wan prestasi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rizky Febrero Pertama Lapian SH, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Raya Bogor nomor 13 Kota Bogor. Bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2023. Selanjutnya disebut penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Tuan Budi, alamat Jalan Melati nomor 22 Kecamatan Cisaurua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut tergugat. Majelis Hakim memerintahkan kuasa hukum penggugat membacakan surat replik penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai kuasa hukum dari Tuan Andi akan membacakan surat replik, mana replik atas jawaban tergugat. Pendahuluan dengan ini, penggugat mengajukan replik terhadap jawaban tergugat sebagai berikut. Penggugat menolak seluruh dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui dalam replik ini. Tanggapan atas jawaban tergugat mengenai dalil tergugat bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan belum cairnya pinjaman bank. Penggugat menolak dalil tersebut. Fakta bahwa tergugat belum memperoleh pinjaman bank bukan alasan pembenar untuk tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 1388 KUHP Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik.
Ketentuan pembayaran dalam perjanjian tidak dikaitkan dengan kondisi finansial tergugat maupun pencairan pinjaman bank. Karena itu, alasan tersebut tidak dapat menghapuskan uang prestasi. 2. Mengenai dalil tergugat bahwa tergugat telah beritikat baik dan meminta perpanjangan waktu. Penggugat menolak dalil tersebut. Permintaan perpanjangan waktu diajukan setelah terjadi keterlambatan selama berbulan-bulan. Bahkan setelah diberikan 2 kali somasi oleh penggugat, tergugat telah melewati batas waktu yang jelas, yaitu 3 bulan sejak tanggal 15 Januari 2023, sehingga keterlambatan lebih dari 6 bulan merupakan bentuk prestasi nyata, positive breaching. Dengan demikian, tindakan tergugat tidak dapat dianggap sebagai itikat baik. 3. Mengenai dalil tergugat bahwa penggugat tidak mengalami kerugian. Penggugat menolak dalil ini. Penggugat mengalami kerugian berupa 1. Kerugian ekonomis karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama menunggu pelunasan. 2. Opportunity loss karena harga tanah di wilayah tersebut mengalami kenaikan dan penggugat kehilangan kesempatan menjual kepada pembeli lain. 3. Biaya-biaya yang timbul akibat proses somasi maupun persiapan balik nama yang tertunda. Dengan demikian, kerugian yang dialami penggugat adalah nyata, terukur, dan langsung disebabkan oleh prestasi tergugat. 4. Mengenai dalil tergugat bahwa perjanjian tidak menyebutkan sanksi pembatalan, penggugat menolak dalil tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan klausul pembatalan, hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan perjanjian sesuai pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata. Berdasarkan pasal tersebut, penggugat berhak meminta pembatalan perjanjian, pengembalian hak penggugat, serta ganti rugi akibat prestasi tergugat. Permohonan berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat dengan ini memohon kepada majelis hakim agar 1. Menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat. 2. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran 700 juta rupiah beserta bunga dan denda, atau apabila tergugat tetap tidak mampu, menyatakan perjanjian batal serta uang muka menjadi kompensasi kerugian penggugat. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Penutup, dengan demikian replik ini disampaikan. Atas perhatian majelis hakim, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat kami penggugat atau kuasa hukum. Majelis Hakim memerintahkan kuasa hukum penggugat membacakan surat pembuktian wan prestasi. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai kuasa hukum penggugat akan membacakan surat pembuktian wan prestasi perjanjian jual beli tanah nomor 02/PBM/Romawi 7/2023. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, alamat Jalan Anggrek nomor 15, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, nomor KTP 910300120250005. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau penggugat. Dengan ini menyampaikan bukti tertulis atas terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh nama Tuan Andi, alamat Jalan Sudirman nomor 10, Kecamatan Cisarua, Bogor, nomor KTP 910702300520006. Selanjutnya disebut pihak kedua atau tergugat. Dasar perjanjian pada tanggal 15 Januari 2023, kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, harga jual tanah sebesar 1 miliar rupiah. 2. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar
700 juta rupiah wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani, yaitu selambat-lambatnya 15 April 2023. 3. Setelah pembayaran dilakukan secara lunas, pihak pertama wajib menyerahkan sertifikat asli tanah dan memproses balik nama kepada pihak kedua. Bentuk wan prestasi. Pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah hingga lewat dari batas waktu yang telah disepakati. Berdasarkan catatan dan bukti komunikasi hingga 6 bulan setelah perjanjian sampai Juli 2023, pihak kedua belum melakukan pelunasan. Bukti peringatan somasi. Pihak pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk memenuhi kewajibannya melalui somasi pertama tanggal 20 Mei 2023 dan somasi kedua tanggal 27 Mei 2023. Namun kedua somasi tersebut tidak diindahkan dan pihak kedua tetap tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Alasan pihak kedua. Pihak kedua beralasan belum mendapatkan persetujuan kredit dari bank dan meminta perpanjangan waktu. Namun dalam perjanjian tidak ada klausul yang menyatakan bahwa pembayaran bergantung pada pinjaman bank atau alasan serupa. Karena itu, alasan tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum pihak kedua. Kerugian pihak pertama. Akibat wan prestasi tersebut, pihak pertama mengalami kerugian antara lain: 1. Tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama menunggu pembayaran. 2. Terjadi potensi penurunan nilai atau kehilangan kesempatan ekonomi. 3. Pengeluaran biaya tambahan atas korespondensi, pengurusan dokumen, serta waktu yang terbuang. Kesimpulan, dengan demikian pihak kedua telah melanggar isi perjanjian dan melakukan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran tanpa alasan yang sah. Surat pembuktian ini dibuat sebagai dokumen pendukung dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau mediasi. Penutup, demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bogor, 20 Juli 2023. Hormat saya, Tuan Andi, pihak pertama atau penggugat. Terima kasih. Majelis Hakim memerintahkan kuasa hukum penggugat membacakan surat kesimpulan penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai kuasa hukum penggugat akan membacakan surat kesimpulan penggugat yang mana telah kita lewati rangkaian persidangan maupun ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, pembuktian dan analisa hukum, penggugat menyimpulkan bahwa 1. Perjanjian jual beli tanah adalah sah dan mengikat. 2. Tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. 3. Somasi telah dilakukan namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penggugat telah mengalami kerugian nyata baik material maupun imaterial. 5. Tergugat wajib membayar sisa pembayaran ganti rugi dan bunga sesuai hukum yang berlaku. Petitum kesimpulan, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, yaitu sisa pembayaran jual beli tanah sebesar 700 juta rupiah. Kedua, ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah. Bunga keterlambatan yaitu sebesar 6% per bulan sejak 16 April 2023 sampai putusan dijatuhkan. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. 5. Menolak seluruh pembelaan dan dalil-dalil tergugat.
Demikian kesimpulan ini disampaikan atas perhatiannya dan pertimbangan Majelis Hakim penggugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Rizky Febrando Pratama Lapian, SH. Terima kasih.